yaitu nusyuz, ketika istri merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih berkuasa dalam keluarga, sehingga semua urusan keluarga harus atas keinginan istri, sesuai dengan kemauan istri. Tentu ini kondisi yang terbalik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sesuai dengan fitrah, telah menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Karena itu setiap kali istri memposisikan diri sebagai ratu yang menguasai, sehingga dialah yang memerintah, dia yang mengatur, apapun yang dia mau harus dituruti. Walaupun bertentangan dengan kemauan suami, maka kemauan suami lah yang harus dikalahkan. Ini adalah indikasi nyata bahwa istri telah berbuat nusyuz. Ini adalah satu problematika dalam rumah tangga yang harus dibenahi, harus ditata ulang, dan kita telah berbicara panjang lebar itu pada sesi yang lalu. Untuk kesempatan sore ini sebagai pelengkap atas pembahasan sebelumnya, walaupun ini tidak disebutkan dalam matan Abu Suja', tetapi sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya, saya merasa perlu untuk melengkapi pembahasan dengan nusyuzuz zauj, yaitu bila suami berbuat nusyuz. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini juga dalam Al-Quran. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Kalau seorang istri khawatir, mulai menemukan indikasi pertanda bahwa suami berbuat nusyuz, suami nusyuz, ya, tidak menunaikan hak istri, atau bahkan suami betul-betul telah berpaling, betul-betul mengabaikan sang istri, hak-haknya dan juga kehormatannya, tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai suami melindungi, melayani, mendidik, betul-betul istri bagaikan seperti dalam Al-Quran dikatakan fatadaruha kal mu'allaqah. Istri betul-betul tergantung atau digantung. Dia tidak sebagai istri sewajarnya istri, dilayani, dilindungi, dinafkahi, dicukupi, diayomi, dibimbing, dibina. Dia seakan hidup sendiri, seakan tidak punya suami, walaupun secara status dia masih bersuami. Maka bila seorang istri, kata Allah, wa in imra'atun khafat min ba'liha, istri itu khawatir mendapatkan perlakuan semacam ini, alias apa? Allah mengutarakan dalam ayat ini dengan khafat, khawatir, alias ini belum terjadi, kondisinya belum parah, kondisinya belum kronis, baru ada indikasi-indikasi bahwa suami mulai bermalas-malasan menunaikan hak istri. Suami mulai ada indikasi kurang peduli dengan kebutuhan istri, dengan pendidikan istri, dengan apa yang terjadi pada istrinya. Istri sakit pun tidak peduli, mulai ada acuh, mulai ada sikap acuh kepada istri, kepada keluarga. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihim an yusliha bainahuma sulha. Maka kata Allah, solusinya adalah harus didamaikan, harus sulh. Ada perlu tindakan, ada perlu kontribusi, ada keterbukaan untuk menyelesaikan kebekuan hubungan antara suami dan istri. Sebagian ulama menyatakan bahwa nusyuz, ketidakpedulian suami terhadap istri, memiliki dampak yang lebih besar, memiliki daya rusak yang lebih dahsyat dibanding nusyuznya sang istri. Kenapa? Karena istri di bawah kendali, di bawah kekuasaan suami. Kewenangan menentukan masa depan rumah tangga tersebut dilanjutkan atau diakhiri itu ada di tangan suami. Sehingga walaupun istri misalnya
membangkang, tidak nurut, tidak melayani suami, maka suami punya kewenangan untuk memberikan hukuman, kewenangan untuk tidak menafkahi, sehingga mengkondisikan sang istri agar akhirnya istri kembali patuh. Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh sang istri. Ketika suami sudah acuh, suami tidak lagi menunaikan haknya, tidak lagi peduli dengan keluarganya, maka ini akan berdampak kerusakan yang sangat besar. Bisa jadi berujung pada perceraian, dan perceraian itu akan berdampak buruk pada masa depan keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak dari keduanya. Mereka bisa broken home, mereka bisa memiliki atau rusak karakternya, karena mereka kehilangan kasih sayang ya, sang ayah. Mereka kehilangan figur sebagai seorang pemimpin, ya, kehilangan figur pemimpin dalam rumah tangga. Mereka juga kehilangan pengayom yang mengayomi mereka, karena anak-anak seringkali dalam kondisi masih belum mampu, belum dewasa, belum mampu mencukupi dirinya sendiri, belum mampu melindungi dirinya sendiri, belum mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Karena itu nususnya suami ini lebih berbahaya dibanding nususnya sang istri. Karenanya kalau kita berbicara tentang solusi bagi nususnya sang istri, maka kita juga harus berbicara secara balance, adil, bagaimana kita menyelesaikan, menguraikan atau mengurai kebuntuan hubungan rumah tangga yang itu biangnya, penyebabnya adalah suami. Sebelum kita bicara tentang solusi, maka kita perlu berbicara tentang biang. Apa yang menyebabkan, faktor apa yang menjadikan suami bersikap semacam itu? Acuh, bermalas-malasan, bahkan mengabaikan hak-hak istrinya. Poin pertama dan yang terbesar yang menyebabkan suami berlaku seperti itu, bertindak semacam itu adalah karena salah pilih suami. Ketika Anda menikah dengan lelaki yang tidak soleh, tidak berilmu, sehingga dia tidak tahu orientasi hidup, dia menikah hanya karena tampan, hanya karena harta, hanya karena kedudukan, maka akhirnya suami tidak tahu orientasi dalam hidupnya sendiri pun tidak tahu, apalagi menjadi pemimpin yang akan mengarahkan rumah tangga, anak dan istrinya. Karena itu Rasulullah SAW sedari awal telah memberikan arahan kepada para wali agar tidak tergoda karena ketampanan pria, karena kedudukan sosialnya, karena hartanya, tetapi harus mengedepankan dua hal primer dalam urusan pernikahan, dan ini merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang lelaki yang melamar putrimu atau saudarimu, dan lelaki itu memiliki dua kriteria, tardawna dinahu wa khuluquhu. Ibadah praktisnya bagus, rajin sholat, rajin puasa, hafal Quran, kemudian dia juga rajin amal-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, baguslah. Gampangnya anak pesantren dia itu. Ilmunya bagus, hafal Quran, rajin ibadah, luar biasa. Kesolehan personal, kesolehan pribadinya bagus. Yang kedua, ini yang seringkali diabaikan, seringkali luput dari perhatian. Acuan memilih calon menantu, calon suami, seringkali hanya dilihat dari satu sisi, yaitu kesolehan personal, kesolehan pribadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Padahal dalam rumah tangga
kesolehan pribadi saja belum cukup. Harus ada kesolehan yang berorientasi pada sosial, akhlak. Makanya Nabi mengatakan, tardawna dinahu wa khuluqahu. Engkau ridho dengan agama, kesolehan pribadinya, ibadah praktisnya, dan akhlaknya, kesolehan sosial. Ada kepedulian, ada empati, akhlak, tutur kata yang baik, rasa tanggung jawab, kemudian juga kecakapan dalam memecahkan masalah, keuletan, kesabaran, tidak gampang patah arang, ya, tidak gampang mutung, orangnya ulet, sabar, kemudian juga pandai menghormati orang lain, mengakui kesalahan dirinya, sabar dalam menyelesaikan masalah, tidak gampang marah, ya, akhlaknya, akhlak sosialnya juga harus diperhatikan. Bisa jadi, dan ini keluhan banyak wanita yang juga sering saya dapatkan, bahwa ada orang-orang yang suami-suami, saya katakan suami-suami yang secara personal hubungan dia dengan Allah luar biasa, rajin ibadah, bahkan dia tokoh dalam hal agama, penceramah, juru dakwah bahkan, tetapi dalam urusan-urusan sosial bebal, tidak peduli, tidak ada kepekaan sosial terhadap jerih payah susahnya masalah keluarga, juga dengan masyarakat sekitar juga acuh tak acuh. Ini karena salah persepsi. Kesolehan selama ini seringkali hanya diukur dengan apa? Dengan kesolehan pribadi, personal. Padahal Nabi SAW sudah menekan tardawna dinahu wa khuluqahu. Yang kedua, penyebab kedua, salah satu atau penyebab kedua yang menjadikan seorang lelaki, seorang suami itu nusus, enggan atau mengabaikan hak-hak keluarga adalah karena lelaki tersebut salah pergaulan. Istri tidak peduli dengan pergaulan suami. Membiarkan suami yang baik, suami yang soleh, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Akhirnya suami pun terpengaruh dengan para provokator. Para provokator. Karena ini istri harus peduli juga dengan pergaulan suami. Agar suami, perilaku dan akhlaknya tidak rusak gara-gara pergaulan. Karena dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibu sahib. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap manusia itu akan berperilaku, baik perilaku dalam hal hubungan dia dengan Allah, ibadah, ataupun perilaku dengan sesama, itu sesuai dengan apa? Perilaku kawannya. Kalau dia berinteraksi dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak peduli dengan istri, orang yang tidak peduli dengan keluarga, yang tidak peduli dengan anak, maka perilaku itu lambat laun akan menular. Karena sebagian ulama menyatakan bahwa sebagaimana penyakit fisik, kudisan, corona, dan lain sebagainya itu adalah penyakit yang bisa menular, berpindah. Maka perangai, perilaku itu juga dapat menular. Itu penyakit sosial, penyakit kepribadian, penyakit jiwa yang juga bisa menular. Kebiasaan suudzon, tajasus, itu juga menular. Karenanya bersahabatlah, filterlah sahabat suami Anda. Jangan biarkan suami bersahabat dengan orang-orang yang perilakunya buruk, orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Karena jangan puas bahwa kalau suami saya baik, suami saya peduli hari ini. Tetapi ketika suami Anda bergaul dengan orang-orang yang semacam itu, orang yang bebal, orang yang tidak peduli dengan keluarganya, maka lambat laun itu akan
mempengaruhi orang lain, akan menular ke suami Anda. Kemudian yang ketiga, salah satu biang dan ini seringkali terjadi dan diabaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'inu ala hajatikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." Hendaknya kalian itu berusaha menjaga, melindungi kepentingan kalian, hajat-hajat kalian itu dengan apa? Dengan merahasiakan sebagiannya. Jangan diceritakan semua. Ibu-ibu, istri, seringkali ingin besar kepalanya dengan cara apa? Menceritakan. Suaminya pulang dari safar, bawa oleh-oleh yang bagus, ceritakan, loh suamiku baik. Kemudian yang kedua, kalau suaminya itu, oh kalau suamiku di rumah peduli ikut ngurusin anak, ikut ngurusin pekerjaan, diceritakan ke sana kemari. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Setiap orang punya nikmat, kesenangan itu akan ada orang-orang yang hasad, orang yang iri. Orang-orang yang iri. Bisa terjadi satu dari beberapa kemungkinan. Terjadi ain, suaminya terkena ain, akhirnya yang semula akhlaknya baik menjadi buruk. Atau yang kedua, akan ada wanita-wanita lain yang merasa cemburu, ingin turut memilikinya. Maka akhirnya mereka menggoda suami. Akhirnya suami pun jatuh cinta kepada wanita lain tersebut, yang ternyata dia lebih cantik dibanding istrinya. Dia lebih juga ternyata akhlaknya juga lebih baik dibanding istrinya, lebih muda. Maka apa yang terjadi? Terjadilah seperti yang saya kisahkan pada pekan lalu yang dialami oleh Ummu Zar'in. Ketika Ummu Zar' memiliki seorang suami yang luar biasa. Boleh dikata dia adalah lelaki suami yang sempurna. Sampai-sampai Nabi saja menceritakan kisah perjalanan rumah tangga Ummu Zar' dan Abu Zar' kepada istri beliau Aisyah. Dan Nabi mengatakan, "Ana laki ka Abi Zar." Aku tuh bagaikan Abu Zar, ghairu anni la utalliquki, hanya saja bedanya aku tidak menceraikanmu. Yang terjadi pada Abu Zar ini lelaki yang sangat sempurna, baik, anak keluarganya semuanya baik. Tetapi di akhir kisahnya, Abu Zar tergoda dengan wanita lain yang lebih muda, lebih cantik. Akhirnya Abu Zar menceraikan Ummu Zar. Karena ibu-ibu, dan ini penyakit ibu-ibu yang juga berat untuk diobati. Budaya curhat, budaya cerita, budaya berbangga-banggaan suami, ini harus dikontrol. Bukan hal yang aib menceritakan kebaikan suami. Kenapa? Karena memang Allah juga telah memberikan motivasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka tunjukkan. Tetapi apakah kepada semua orang? Apalagi di era modern dengan semacam ini, medsos luar biasa. Ini potensi terjadi apa yang telah saya katakan tadi, hasad, terjadi orang-orang yang merasa ingin memiliki. Akhirnya karena suami tetaplah suami yang baik, sebaik-baik suami dia adalah manusia yang dia juga punya hati. Kalau Anda bangga dengan suami, senang dengan suami yang baik, yang setia, yang peduli, maka ketahuilah suami Anda juga manusia, punya perasaan yang sama. Kalau ternyata dia mendapatkan wanita yang lebih care, lebih peduli dibanding Anda, wanita yang lebih cantik, lebih muda, maka suatu hal yang wajar bila dia juga punya perasaan yang sama seperti yang ada pada diri Anda. Makanya jangan mudah-mudah mengekspos. Di antara hal yang menyebabkan suami nusyuz adalah salah persepsi baik istri ataupun suami.
seringkali berawal dari persepsi istri. Ketika istri memposisikan diri bahwa suami ketika sudah menikah harus memprioritaskan istri. Seringkali saya juga mendapatkan pertanyaan, mana yang harus didahulukan, istri atau orang tua atau keluarga istri? Seringkali rusaknya rumah tangga berawal dari kecemburuan istri kepada keluarga suami, baik itu saudari-saudarinya istri suami atau bahkan kepada ibunya. Ketika suami memberi hadiah kepada adiknya, kepada saudaranya, kakaknya, kepada ibunya, kepada ayahnya, istri cemburu. Padahal suami tidak mengurangi sedikit pun dari hak istri. Hak-hak istri dipenuhi, tidak ada yang kurang. Tetapi istri harus sadar bahwa sebaik-baik istri, dia adalah pendatang di rumah tangga, di keluarga besar suami. Dia adalah orang baru. Suami itu sejak belum lahir hingga telah lahir menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian dia menjadi orang yang sukses, dia itu sudah menjadi anggota keluarga di keluarga besarnya. Dia dalam hidupnya sudah ada orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, lebih berjasa sebelum Anda hadir dalam kehidupannya. Ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada bibinya, ada sepupunya, ada adiknya. Maka jangan menganggap bahwa istri adalah wanita, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan suami. Anggapan ketika istri memiliki anggapan semacam itu bahwa dia adalah manusia yang paling dibutuhkan oleh suami, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan suami. Kenapa? Dia telah melayani, memberikan kepuasan seksual ataupun yang lainnya, menyiapkan hidangannya, menyiapkan makanan, pakaian dan seterusnya, mengurusi anaknya. Itu betul suatu hal yang besar. Itu adalah jasa yang besar yang harus diapresiasi oleh suami. Tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa di dunia ini ada hamba-hamba Allah yang paling berjasa pada kehidupan suami Anda. Yang jasa itu tidak bisa ditebus oleh suami Anda dengan apapun yang dia lakukan. Itu ada ibunya, ada ayahnya, ada saudara-saudaranya, ada bibinya, ada keluarga besarnya. Yang secara alami, suami, dia manusia, dia punya perasaan, dia punya hati, dia pun manusia, apalagi dia orang yang soleh, orang yang baik, dia pasti ingin membalas jasa pengorbanan keluarga besar dia, dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, bibinya, pamannya, kakeknya. Wajar bila saat ini ketika suami Anda sukses, punya harta, punya dudukan, punya tenaga, waktu, kemudian dia membalas sejarah. Ingat, dia membalas sejarah, membalas budi sejarah yang telah ada dalam kehidupan dia, dalam lembaran sejarah hidup dia. Dia teringat dulu bagaimana tidak punya uang saku, diberi saku oleh pamannya. Bagaimana dia dulu ketika punya PR dalam sekolah, ketika sekolah dibantu oleh kakaknya. Bagaimana dulu ketika dia terjatuh di got misalnya, ditolong oleh bibinya, dimandikan, dibersihkan. Ini jasa-jasa yang tidak bisa dilupakan oleh suami. Anda betul sebagai istri berjasa hari ini, memiliki banyak pengorbanan, peduli kepada suami. Tapi ingat, jasa hari ini tidaklah bisa sebanding dengan jasa hari lalu. Dulu mereka peduli kepada suami Anda sebelum suami Anda punya apa-apa, sebelum suami Anda belum bisa berbuat apa-apa. Betul-betul suami Anda itu dulu tidak ada yang bisa dia berikan kepada mereka, tapi mereka sudah peduli kepada suami Anda. Suami Anda masih ingusan, masih mandi saja belum bisa, mereka yang mandikan, mereka yang mengelap ingus suami Anda. Maka ketika hari ini Anda merasa berjasa, tapi Anda berjasa ketika suami Anda sudah tampan, suami Anda sudah punya pekerjaan, suami Anda sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tentu nilainya sangat berbeda. Wajar bila hari ini suami Anda juga
empati kepada keluarga besarnya. Karena itu jangan pernah menjadikan keluarga besar suami sebagai rival. Justru kalau Anda ingin suami Anda semakin setia, Anda ingin dihormati oleh suami Anda, hormatilah orang-orang yang telah berjasa kepada suami Anda. Orang tuanya, saudaranya, karib kerabatnya, sahabat suami Anda yang mungkin dulu punya jasa besar dalam kehidupan suami Anda, hormatilah mereka. Karena itu salah satu yang menjadikan suami Anda tersanjung, salah satu yang menjadikan suami Anda akan empati, peduli kepada Anda sebagaimana Anda peduli dengan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan suami Anda. Ini beberapa hal yang seringkali melatar belakangi terjadinya nusus suami. Nah, salah satu solusi atau kita berbicara tentang solusi ketika suami sudah terjebak pada kondisi yang buruk tersebut, yaitu nusus. Suami dengan satu atau dua hal yang telah saya sebutkan di atas. Suami nusus, bermalas-malasan, bahkan tidak menunaikan hak keluarganya, istrinya. Kalaupun menunaikannya dengan cara-cara yang tidak baik, dengan muka yang masam, dengan cara-cara yang tidak santun, kasar misalnya. Maka kalau itu terjadi, maka istri tidak sepatutnya langsung patah arang. Masih terlalu banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kondisi itu agar normal seperti sedia kala, seperti yang kita harapkan. Yang pertama tentu, kalau suami itu adalah suami yang kita nikahi hanya karena pertimbangan hartanya, karena pertimbangan ketampanannya, jabatannya, maka yuk sejak sekarang kita menata ulang. Kita ajak suami untuk belajar agama. Kita kenalkan suami kita dengan orang-orang yang soleh. Kita ajak suami kita untuk misalnya berhijrah, pindah tempat kerja atau pindah tempat rumahnya, pindah ke tempat yang lebih baik, agar komunitas dan habitat suami, habitat yang kondusif, mensupport untuk terjadinya rumah tangga yang harmonis. Ya, ini langkah pertama yang bisa kita lakukan. Langkah kedua yang juga perlu kita lakukan, kita introspeksi diri. Apakah kita sebagai istri sudah melakukan seperti yang saya sebutkan di atas, menghormati, mendukung suami untuk membalas budi orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan suami. Kemudian, di antara hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana istri betul-betul juga menjadi wanita yang solehah. Jangan mengharap suami menjadi orang yang baik, tapi istri juga tidak peduli. Istri juga tidak memperhatikan akhlak dan kepribadiannya. Karena hubungan suami istri itu hubungan imbal balik. Ya, hubungan imbal balik. Mereka punya hak sebanding dengan kewajiban. Suami punya hak sebanding dengan kewajiban. Sebagaimana Anda punya perasaan, suami juga punya perasaan. Karenanya, ikhwatul iman, rumah tangga yang harmonis itu bukan hanya tanggung jawab suami, tapi tanggung jawab istri pula. Bukan kebutuhan suami saja, tapi juga kebutuhan istri dan anak-anak. Kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis, maka berperanlah secara proaktif sebagai bagian dari rumah tangga yang harmonis. Ada tantangan besar di zaman sekarang. Hadirnya gadget, hadirnya medsos, menjadikan suami, menjadikan istri hidup di alam gaib. Istri sibuk dengan komunitasnya di medsos, suami pun demikian. Akhirnya, rumah tangga itu hampa atau hambar. Rumah tangga itu hambar.
Istri hidup dengan alam gaibnya, suami hidup dengan alam gaibnya. Tidak lagi saling membutuhkan. Mereka hubungannya hanya sebatas apa? Hanya sebatas hubungan fisik saja. Hidup serumah, tidur satu ranjang. Mereka saling melampiaskan hasratnya. Tetapi semua itu dilakukan dengan cara-cara yang hambar. Istri tidak lagi menjadikan suami sebagai pemimpin, dan suami tidak lagi menjadikan istrinya sebagai ibu ladang dari anak-anak dia, ibu dari anak-anaknya, sebagai partner dalam hidupnya. Dia hanya sekedar melayani kebutuhan di saat dia perlu. Di saat dia tidak perlu, maka ya betul-betul tidak perlu. Hidup dengan gadgetnya. Ini salah satu yang menjadikan hubungan suami istri itu tidak harmonis. Karenanya sebisa mungkin, kalaupun suami karena pekerjaannya, karena memang tanggung jawabnya secara sosial di masyarakat, tidak bisa lepas dari urusan gadget, karena dia misalnya ketua RT, dia punya perusahaan, tanggung jawab perasaan atasan, bawahan, dan relasi yang memang itulah dunia laki-laki. Dunia laki-laki akan terus banyak berinteraksi dan terus berinteraksi. Semakin suami Anda memiliki kedudukan, maka akan semakin banyak orang yang berinteraksi, akan semakin banyak tanggung jawab, dan semakin banyak kesibukannya. Maka istri yang seharusnya dia betul-betul hanya memiliki satu tanggung jawab, yaitu rumah tangganya. Karena Allah SWT telah menyatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, idealnya wanita itu fokus mengurusi rumahnya, lebih banyak di dalam rumah dibanding keluar. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan wanita itu tidak tabarruj, keluyuran kemana-mana seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah dulu. Ya betul, saat ini bisa jadi istri di rumah, tetapi dengan fasilitas medsos bisa jadi hidup istri ini dari satu grup ke grup lain. Seperti zaman dulu dari satu rumah ke rumah lain, dari satu kafe ke kafe lain. Apa bedanya? Karena istri sepatutnya sadar bahwa kehadiran istri di rumah itu bukan hanya kehadiran fisiknya, tetapi kehadiran nalarnya, kehadiran hatinya, kehadiran orientasinya. Orientasi dia adalah rumah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kalau wanita itu dia sudah rajin menunaikan salat lima waktunya, puasa Ramadan, dan patuh wa ata'at ba'laha, patuh pada suaminya, maka dia itu walaupun tidak dikenal oleh dunia internasional ataupun dunia kampung dia, dunia komunitasnya, tidak ada yang kenal, tidak ada yang membutuhkannya, tidak ada yang memanggilnya atau memperdulikannya, maka itu tidak penting. Selama dia sudah patuh pada suaminya, simak apa yang akan didapat wanita itu. Kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan kau masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun, yang ada 8 pintu. Silahkan kau pilih dari manapun yang kau mau. Kenapa? Karena taat pada suami itu berat. Taat pada suami itu membutuhkan korban perasaan, membutuhkan kepedulian, membutuhkan ketajaman naluri sebagai seorang wanita, kelembutan seorang wanita. Pada pekan lalu, saya menceritakan bagaimana kepekaan Nabi SAW kepada perasaan istri beliau Aisyah. Inni la a'lamu in kunti alayya ghadba in kunti alayya radiyah. Oh ya Aisyah, aku tahu kapan engkau senang kepadaku dan kapan engkau murka kepadaku. Kalau engkau senang, engkau bersumpah berkata, bala wa rabbi Muhammad, sungguh demi Tuhannya Nabi Muhammad. Kalau engkau sedang kecewa, engkau berkata, la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Nabi peduli kepada istrinya sejauh itu. Mampu membaca perasaan suami, mampu membaca perasaan istri dengan hal yang sangat remeh. Kalau itu dilakukan oleh suami
maka seharusnya istri lebih tahu, lebih tajam perasaannya. Karena memang wanita itu lebih berperasa dibanding laki-laki. Kalau laki-laki saja mampu membaca perasaan istri sejauh itu, maka seharusnya istri lebih mampu membaca suasana hati, lebih mampu membaca perasaan suami. Kalau istri bebal, istri tidak tahu apa yang ada di perasaan suaminya, istri tidak mampu memprediksi bagaimana suasana hati suami, maka ini bisa dikatakan ini istri, tetapi penampilannya wanita, tetapi perilaku dan pola pikirnya, perilaku dan hatinya, perasaannya, hati laki-laki. Tidak peka. Karena kalau laki-laki itu memang perasaannya bisa lebih tumpul dibanding wanita. Nalarnya lebih tajam, itu laki-laki. Nah, kalau ternyata kepekaan suami yang peduli kepada istri itu mampu membaca perasaan, ada kontak batin, mampu menjalankan kontak batin sehingga tahu perasaan istri, maka seharusnya istri lebih rajin mengasah perasaannya untuk bisa menyelami perasaan suami. Saya contohkan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala ketika melihat raut wajah Nabi SAW yang kecewa dengan para sahabat ketika Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat bertahalul ketika umrah qadiyah pada perjanjian Hudaybiyah. Tidak satupun sahabat yang mematuhi perintah Nabi. Sekedar Ummu Salamah melihat raut wajah Nabi SAW, Ummu Salamah langsung tahu. Man aghdabaka adkhalahu Allahu nar. Ya Rasulullah, siapa gerangan yang membuat engkau marah? Semoga Allah ceburkan ke dalam neraka. Sebelum Nabi SAW menceritakan, sebelum Nabi curhat, sebelum Nabi mengatakan apa yang terjadi, Ummu Salamah langsung bisa menebak apa yang ada di dalam hati Nabi SAW. Sehingga bukan sekedar tahu apa yang ada dalam perasaan Nabi, Ummu Salamah langsung merespon, berempati, menunjukkan kepedulian kepada sang suami, yaitu Rasulullah SAW. Man aghdabaka adkhalahu Allahu nar. Siapa yang telah menjadikan engkau murka Rasulullah, semoga Allah ceburkan ke dalam neraka. Kepekaan wanita. Subhanallah. Dan ternyata kepekaan wanita ini bukan hanya sekedar fuduli atau kepo, hanya ingin tahu kemudian oh ya udah itu urusan laki-laki. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi kelembutan wanita di sini berhasil membimbing Nabi, berhasil menunjukkan kepada Nabi solusi yang lunak, solusi yang dingin dan efektif. Nabi mengatakan, "Kaifa la aghdab, amru fala uta." Wahai Ummu Salamah, bagaimana aku tidak marah? Aku ini Rasul, seorang Rasul pemimpin. Aku perintahkan umatku, sahabatku, tapi tidak satu pun dari mereka yang tunduk pada perintahku. Maka Ummu Salamah dengan kelembutan dan ketajaman perasaan mampu memberikan solusi yang berbasis perasaan pula. Sesuai dengan fitrah menaluri seorang wanita. Awa tuhibbu dzalik? Ya Rasulullah, apakah engkau betul-betul ingin agar sahabat itu bertahalul? Bala. Lihat bahasa yang digunakan oleh Ummu Salamah. Awa tuhibbu dzalik? Apakah kamu benar-benar senang? Bahasa wanita. Bahasa yang berbasis perasaan. Ummu Salamah tidak mengatakan analisa. Kalau menurut pendapatku, tidak. Kalau menurut analisa, Ummu Salamah tidak menggunakan bahasa laki-laki. Ummu Salamah menggunakan bahasa perempuan. Awa tuhibbu dzalik? Apakah engkau senang itu terjadi mereka tahalul? Iya. Maka Ummu Salamah memberikan solusi berbasis emosi, berbasis perasaan lagi. Ukhruj ilaihim. Ya Rasulullah, kalau engkau betul-betul mau itu, senang dengan itu, segera keluar dari tenda. La tukallim ahadan
jangan engkau berbicara dengan siapapun hatta tad'u halikok, sampai engkau panggil tukang cukurmu, fayahlikuk, kemudian dia cukur kepalamu. Subhanallah, Ummu Salah memberi solusi yang berbasis emosional. Logika sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Nalar sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Disampaikan wahyu, disampaikan perintah. Nalarnya harusnya nurut. Ini Nabi, ini Rasul. Itu analisa laki-laki. Rasul itu merintahkan bukan karena wahyu. Pasti logikanya adalah karena, bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Tapi ternyata itu, pada kondisi itu tidak mempan. Maka solusi yang diberikan adalah emosional. Ummu Salah memberikan solusi mempermainkan emosional para sahabat. Dengan cara apa? Dengan mempertontonkan kepada mereka Nabi SAW Rasul sudah memulai terlebih dahulu mencukur kepalanya tanpa panjang lebar berbicara. Ummu Salamah memberi solusi agar Nabi menyelesaikan masalahnya dengan basis perasaan. Tunjukkan kepada mereka bahwa engkau sudah mencukur, maka mereka pun akan hanyut dalam perasaan. Mereka akan nurut, dan itulah yang terjadi. Subhanallah. Karena itu wanita harus peka kepada suasana hati perasaan suami. Jangan hanya bertanya apa yang terjadi. Karena seharusnya kalau wanita itu betul-betul cinta, wanita itu betul-betul peduli, maka dia sudah bisa membaca perasaan suami, apa yang diinginkan oleh suami, dengan apa? Dengan raut wajahnya, perilakunya, bahasanya, dia sudah tahu apa yang terjadi dan sedang dialami oleh suami. Yang kedua, agar istri betul-betul dicintai oleh suami dan suami betul-betul selalu setia kepada istri. Dan jadilah wanita yang selalu menyenangkan suami. Karena suatu hari Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nisa khair?" Ya Rasulullah, wanita model apa yang terbaik? Wanita yang paling baik itu seperti apa modelnya? Beliau mengatakan bahwa wanita yang baik itu adalah allati idza amartaha ata'at. Wanita yang kalau engkau perintah dia taat. Wa idza nadharta ilaiha sarat. Kalau engkau melihat dia pasti menyenangkan untuk dilihat. Bukan sekedar cantik, tetapi betul-betul selalu bersikap, berposisi yang tepat, yang menjadikan suami itu senang. Ya, wa idza ghibta anha, dan kalau engkau pergi, hafidhatka fi nafsiha wa malik. Kalau engkau sedang pergi, dia jaga kehormatannya dan juga dia jaga harta kekayaanmu. Inilah wanita yang baik. Selalu taat, jangan membantah walaupun tidak sesuai dengan keinginan istri. Seringkali istri salah posisi, salah persepsi bahwa ketaatan kepada suami itu bila menguntungkan istri, bila sesuai dengan kemauan istri. Coba dipikirkan, kalau yang diperintahkan suami itu sesuai dengan kemauan istri dan istri baru taat, maka sejatinya istri tidak sedang taat pada suami, tapi sedang menurutkan kemauannya sendiri. Yang namanya ketaatan yang betul-betul taat itu adalah tatkala istri mematuhi keinginan suami walaupun perintah suami itu tidak sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan pilihannya. Dia tetap jalankan dengan baik. Dia tetap jalankan dengan suka. Dengan sukara, dengan legowo, dengan lapang dada. Itulah namanya ketaatan yang benar. Kalau diperintahkan dengan sesuatu yang tidak dia suka, dia jalankan tapi dalam kondisi muka yang masam, maka itu namanya nusyuz. Itulah namanya nusyuz. Istri menjalankan kemauan suami tapi dalam kondisi terpaksa. Jangan salahkan suami ketika suami juga akhirnya bersikap yang sama. Karena ternyata istri hanya mau patuh pada suami bila perintah suami itu sesuai dengan selera dan hasratnya, sesuai dengan pendapatnya. Maka jangan heran bila rumah tangga kita hari-hari ini adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Karena masing-masing hanya mau menuruti, hanya mau melayani kalau sesuai dengan kemauannya. Eksploitasi, bukan melayani. Ya, sehingga mari kita rubah persepsi kita bahwa taat itu bukan ketika perintahnya sama dengan kemauan, tetapi yang betul-betul taat itu kalau dia menginginkan di saat kita sedang tidak mau.
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau lelaki atau suami itu mengajak istri berhubungan badan, kemudian istri menolak dengan alasan 1001 alasan, capek lah, dengan alasan lagi tidak mood lah, lagi tidak kondusif lah, macam-macam alasannya. 1001 alasan bisa ditanggung oleh istri. Tetapi ketika suami menginginkan hubungan badan, artinya dia sedang butuh hal itu. Istri ketika merasa sedang tidak butuh, tidak siap, dia tidak nurut, sehingga suami kecewa, apa yang terjadi? La'anatul malaikah. Malaikat melaknati wanita itu hatta tusbih, sampai di pagi hari dilaknati oleh malaikat. Kenapa? Karena ternyata istri tidak menuruti suami. Kenapa? Alasannya karena kemauan suami tidak sejalan dengan kemauan istri. Sehingga sejatinya kalaupun dia nurut, itu dia tidak nuruti suami, tapi dia nuruti kemauan sendiri. Sehingga ini bukan ketaatan. Ketaatan itu adalah ketika istri menuruti kemauan suami dengan sukarela, walaupun sejatinya dia tidak senang, walaupun sejatinya tidak sesuai dengan kemauannya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan bahwa kalaupun suami itu memanggil istri untuk diajak berhubungan badan, di saat istri sudah berada di atas pelana onta, sudah siap bepergian misalnya, maka wajib baginya untuk turun dan kemudian melayani suami. Dan lain, kalaupun istri sedang berada di hadapan tunggu sedang memasak, suami membutuhkan, dia harus segera nurut. Alias kepatuhan itu, yang benar-benar kepatuhan adalah tatkala istri mematuhi suami di saat perintah suami, kemauan suami tidak sesuai dengan keinginan istri. Kalau itu sesuai dengan keinginan, maka itu tidak patuh namanya, tapi istri sedang menuruti seleranya sendiri. Ya. Kemudian di antara yang harus dilakukan oleh istri agar rumah tangga itu harmonis, suami juga betah di rumah, bahwa percayakan urusan nafkah kepada suami. Suamimu adalah suami yang baik. Kalau suami baik itu, pasti dia akan memenuhi semua kebutuhan istri, akan memberi sesuatu yang menjadikan istrinya bahagia. Suami pasti punya orientasi membahagiakan keluarganya. Suami pasti memprioritaskan istrinya, karena memang nafkah kepada istri adalah nafkah yang paling wajib untuk dituruti oleh sang suami, untuk dipenuhi oleh sang suami. Karena itu urusan nafkah, percaya pada suami. Ketika istri dalam urusan nafkah terbiasa menuntut, maka banyaknya tuntutan itu lambat laun menjadikan sang suami merasa tertekan, merasa terbebani. Adanya perasaan terbebani itu akan berefek pada rusaknya kesetiaan suami, rusaknya pada kenyamanan suami dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kenapa? Dia merasa terbebani. Seharusnya dalam rumah tangga itu, seperti yang sebelumnya telah disampaikan, istri betul-betul percaya bahwa hak dia akan diberikan seutuhnya oleh suami. Sebagaimana suami juga percaya bahwa hak dia seutuhnya akan diberikan oleh sang istri. Bahkan suami akan memberi yang terbaik, bukan sekedar memenuhi apa yang menjadi hak istri. Istri pun akan memberi yang terbaik untuk suami, bukan sebatas apa yang menjadi hak suami. Karena itu hubungan imbal balik yang baik itu seperti itu. Saling mempercayai, saling meyakini bahwa pilihan pasangannya adalah yang terbaik. Pilihan pasangannya adalah itulah yang terbaik. Karena istri, kalau Anda ingin disayang oleh suami, jadikanlah pilihan suami itu adalah yang terbaik untuk Anda, bukan apa yang Anda mau. Kadang istri punya selera, punya pilihan tentang pakaian yang menurut dia bagus, trendy, lagi in di kalangan komunitasnya, sehingga istri pengen mengenakan pakaian itu. Tetapi bisa jadi apa yang trendy hari ini itu sesuatu yang dibenci oleh suami.
Bagi suami bisa jadi itu bagaikan hantu sawah. Ya, karena selera berbeda. Karena itu jadilah istri yang berpakaian karena pakaian itu adalah pilihan suami, pakaian yang disenangi oleh suami, bukan pakaian yang engkau senangi, bukan pakaian yang disenangi oleh komunitasmu. Suatu hari Aisyah, simak, inilah pola pikir wanita salihah yang harus menjadi teladan kita. Suatu hari Aisyah didapat oleh Nabi SAW mengenakan gelang. Mahadhihi Aisyah. Nabi pun bertanya, Aisyah, apa ini gelang ini yang kau pakai ini? Maka dengar jawaban Aisyah. Sana'tuhunna atazayyanu laka bihinna ya Rasulullah. Aku membeli gelang ini untuk berhias di hadapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ini trendy ya Nabi. Oh ini bagus, aku senang. Itu bukan itu seperti jawabannya Aisyah. Jawabannya adalah aku gunakan untuk menyenangkan engkau, untuk berdandan di hadapanmu. Ini orientasi wanita yang salihah. Sehingga beliau berusaha menunjukkan bahwa apa yang beliau kenakan itu adalah untuk menyenangkan Nabi, bukan karena ini trendy, ini sedang model, ini sedang ini sedang viral dan seterusnya, bukan. Tetapi beliau memilih sesuatu yang dicintai oleh suaminya, bukan sesuatu yang dia cintai sendiri. Sebaliknya, Ibnu Abbas suatu hari kedapatan berdandan luar biasa. Ditegur oleh muridnya. Apa-apaan ini wahai Ibnu Abbas? Engkau seorang ulama besar berdandan semacam ini. Bahkan, simak, Ibnu Abbas didapatkan waktu itu mengenakan semacam syal ya. Oleh istrinya diberikan syal, pakaian syal di bahunya, diberi wewangian oleh istrinya. Maka Ibnu Abbas pun mengenakan syal itu dengan wangian yang dipilih oleh istrinya keluar rumah. Sehingga heran, ini ulama besar Ibnu Abbas, tapi mengenakan syal. Maka apa jawaban Ibnu Abbas? Ini adalah aku dipakaikan oleh istriku. Pakaian ini adalah aku dipakai oleh istriku. Kemudian beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku itu senang untuk berdandan untuk menyenangkan istriku sebagaimana aku senang bila istriku itu berdandan untuk diriku. Sehingga orientasi berdandan, orientasi memiliki barang itu dalam rangka membahagiakan pasangan, bukan karena menuruti hasrat sendiri, bukan karena sedang trendy atau karena ini pilihan kawan-kawannya. Menurut kawan-kawanku baik, inilah yang paling baik. Ini adalah pola pikir yang salah yang terjadi pada sebagian wanita. Kemudian di antara hal yang seharusnya dilakukan oleh suami, oleh istri, kalau Anda ingin menjadi wanita yang dipuja oleh suamimu, jadilah wanita yang mampu membahagiakan dan menjadikan suami merasa besar kepala, merasa tersanjung. Di hadapan siapa? Di hadapan keluarga intinya dan juga di hadapan komunitasnya. Di hadapan keluarga intinya adalah ketika Anda, wahai kaum wanita, bisa memuliakan keluarga suamimu seakan-akan mereka adalah memuji dirimu. Jadikan bagaimana mereka memuji. Testimoni ibu suami, testimoni mertua, ya, ayah suami, saudari suami itulah testimoni yang paling Anda butuhkan untuk Anda menjadi istri yang paling dicintai. Ketika Anda bisa bayangkan, ketika mertua Anda, saudari-saudari suami Anda atau ipar Anda mengatakan, Bang, Kak, Adik, istrimu sering ngirimi hadiah kepada aku, sering memberikan ini adalah pilihan istrimu, ini hadiah dari istrimu. Apa yang terjadi? Mertuamu menyanjung, saudari-saudari suamimu menyanjung, maka mereka akan menjadi pembelamu yang paling setia ketika suamimu ingin menyakiti. Mereka akan membela, mereka akan melindungi. Tetapi ketika ibu mertua adalah orang terdepan yang menjelek-jelekkan istri, menjelekkan dirimu, maka selesailah dirimu di mata suamimu. Karena
ibu, ayah, kakak, adik, itu adalah orang yang paling setia kepada suami Anda. Mereka adalah orang yang sudah paling lama mengenal suami Anda. Sehingga testimoni mereka, rekomendasi mereka, itu adalah rekomendasi yang paling tulus, rekomendasi yang paling didengar oleh suamimu. Nggak, jangan sekali-kali menjadikan mereka kecewa. Jadikan mereka merasa tersanjung, niscaya mereka akan menjadi orang yang selalu membela-mu, memujimu di hadapan suami. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan agar Anda, wahai kaum wanita, menjadi wanita-wanita yang selalu dicintai, disayang oleh suamimu. Ingat, suamimu punya perasaan. Jangan pernah lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Rasulullah SAW ketika dalam Hajjatul Wada menyatakan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu wala ya'sinakum fi ma'ruf. Hak kalian atas istri adalah agar istrimu tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumahmu kecuali bila orang itu adalah orang yang dia benci. Kalian punya hak atas istrimu agar istrimu tidak mengizinkan orang yang kau benci masuk ke dalam rumahmu. Dan juga agar mereka tidak menentangmu, menyelisihimu dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Nah, banyak orang yang suamimu tidak suka bila engkau berinteraksi dengan mereka. Banyak hal, bisa jadi karena faktor sosial, bisa jadi karena faktor-faktor yang lainnya. Intinya, kalau Anda ingin berinteraksi, kalau Anda ingin bersosial, kalau Anda ingin menjalin hubungan, perhatikan apakah orang yang akan Anda ajak berhubungan tersebut, bersosial tersebut, adalah orang yang dia sukai atau orang yang dia benci. Kalau dia adalah orang yang Anda benci, yang dibenci oleh suami, maka jauhilah. Karena sekedar Anda menyapa mereka saja, itu sudah menyakitkan suami. Ketika suami menjauhi mereka, justru Anda mendekatkan mereka. Ketika suami mendengar nama mereka saja sudah mengerutkan dahi, Anda justru malah tersenyum ketika mendengar nama mereka. Ini namanya pembangkangan, ini namanya perlawanan. Kalau itu terjadi, maka jangan salahkan suami bila suami juga akhirnya akan membalas dengan yang sama, menjauhi Anda. Akan menjauhi Anda. Tetapi ketika Anda membenci orang yang dibenci oleh suami, menjauhi orang yang dijauhi oleh suami, maka Anda berarti tidak mengecewakan suami, Anda justru berempati kepada suami, Anda akan disayang oleh suami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk dilakukan oleh kaum wanita. Ingat, hati suami Anda itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kecewakan Allah. Jangan pernah menentang perintah Allah. Jangan pernah jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Karena kalau Anda menjadikan Allah murka, Anda khianati agama Allah, Anda langgar perintah Allah, maka jangan ada orang lain yang Anda salahkan kalau ternyata Allah rubah hati suami Anda. Agar Anda kecewa, agar Anda tersakiti, agar Anda terzolimi sebagai pembalasan Allah kepada Anda. Yang Anda membangkang, Anda menentang, Anda menjadikan Allah murka. Allah akan jadikan orang yang paling Anda harapkan kesetiaannya menjadi berkhianat kepada Anda. Orang yang Anda harapkan kebaikannya akan berbuat jahat kepada Anda. Kenapa? Karena Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bela Anda seperti yang terjadi pada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi menceraikan Hafsah karena adanya ketidaksepahaman dan satu tindakan Hafsah yang menjadikan Nabi kecewa, Allah bela, Allah turunkan malaikat Jibril agar Nabi SAW merujuk Hafsah
Dengan dalil apa? Bukan karena Hafsah cantik. Bukan karena bapaknya Hafsah adalah orang yang soleh. Bukan. Bukan karena Hafsah ini adalah wanita yang muda. Tidak. Tetapi alasannya adalah innaha sawwamatun qawwamah. Karena Hafsah itu adalah wanita yang sawwamah, banyak puasa sunnah dan rajin sholat malam. Rajin sholat sunnah. Karena itu taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matul mar'atu." Sebaik-baik wanita adalah wanita yang selalu qiyamul lail, selalu bangun malam. Fa shalat ma kutibalah, kemudian dia salat semampunya. Fa aiqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya enggan untuk bangun, dia percikkan air di wajahnya agar bangun. Dengan Anda selalu dekat dengan Allah. Dengan Anda selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jadikan suami Anda ridha. Siapapun yang telah berhasil mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan umat manusia ridha kepadanya. Karena dinyatakan dalam hadis, innallaha idza habba 'abdan, kalau Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan segera panggil malaikat Jibril dan Allah akan katakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu, aku cinta kepada si fulan, cintailah dia. Maka Jibril akan menyuruh seluruh penghuni langit bahwa Allah cinta kepada si fulan, cintailah dia. Kemudian simak selanjutnya, tsumma yudau lahul qabulu fil ard. Kemudian kalau sudah dicintai oleh semua yang di langit, Allah akan jadikan orang tersebut selalu dicintai, selalu dihormati, selalu disayangi oleh semua penghuni dunia, semua penghuni bumi. Tsumma yudau lahul qabulu fil ard. Kehadirannya selalu dinantikan oleh semua penghuni bumi. Sehingga itu kalau Anda ingin menjadikan suami Anda setia kepada Anda, setialah kepada Allah. Jagalah Allah. Itulah yang Allah katakan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat, selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu rajin beribadah kepada Allah, dan juga hafizatun lil ghaib, selalu menjaga kehormatan suami di saat suaminya sedang pergi. Ini yang bisa kami sampaikan, wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan juga ilmunya Ustaz yang telah dibagi kepada kami pada malam hari ini. Baik Ustaz, ini Masya Allah tipsnya untuk para wanita Ustaz ya, tapi yang bertanya banyak laki-laki Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertama kami informasikan kepada jamaah yang ingin bertanya, silahkan untuk secara langsung ya, yang ingin bertanya secara langsung bisa untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik Ustaz, soal pertama dari Saudara Bastian Rahmat, Ustaz. Ya. Ustaz, saya menceraikan istri lantaran tidak mau diajak hijrah ke manhaj salaf, Ustaz. Apakah benar sikap saya, Ustaz? Baik. Ya, Saudara Septian ya, barakallahu fiik wa athabakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa, seluruh jamaah yang hadir pada kajian sore ini. Saya ingin memberikan inspirasi kepada para suami bahwa perceraian itu bukan solusi. Perceraian itu adalah lari dari masalah. Kalau memang pada titiknya Anda betul-betul tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin itu sebagai solusi ya. Anda menghindari masalah. Tetapi ingat, kata-kata cerai itu bukan solusi, tetapi itu menyelarikan diri dari masalah. Kalau memang Anda bermasalah dengan istri, atau istri memang belum bisa sepaham dengan Anda, maka sumber masalah pertama adalah Anda. Ketika menikah dengannya, dalam kondisi dia belum satu visi dan misi dengan Anda. Kalau Anda berkata bahwa saya menikah dengan dia sebelum kami sama-sama belum sevisi ya, belum mengenal ngaji, belum belajar agama, maka ini adalah tantangan. Ingat Nabi Lut alaihissalam punya istri yang buruk, tapi dia tidak buru-buru menceraikan istrinya, pengkhianat istrinya, tapi tidak buru-buru menceraikannya, sampai akhir
sampai pada kondisi last minute ya, ketika azab mau datang pun Nabi Lut tidak menceraikan istrinya. Dia terus berusaha mempertahankan keluarganya. Karena orang yang paling berhak untuk Anda selamatkan dari siksa neraka adalah istri Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Orang yang beriman, bentengilah keluargamu dari ancaman siksa neraka. Karena itu jangan mudah-mudah memutus pintu harapan atau menutup pintu harapan. Teruslah berusaha, carilah cara-cara inovatif, kreatif untuk bisa membentengi keluarga kita. Ingat, itu adalah tanggung jawab kita. Kita diberi amanat oleh Allah SWT untuk menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita dari ancaman siksa neraka. Sehingga kalau kita belum berhasil, itu bukan berarti tidak berhasil. Bisa jadi salah kita dalam strateginya, caranya, atau memang belum waktunya, Allah belum membuka pintu hatinya. Teruslah berdoa kepada Allah SWT. Ya, tapi itu sudah berlalu. Ya, tapi semoga ini menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak mudah-mudah patah arang dengan menjadikan perceraian itu sebagai solusi. Ya, karena perceraian itu memiliki dampak yang sangat buruk, bukan hanya pada kita, tapi pada keluarga besar kita, pada anak keturunan kita, yang itu pengobatannya sangat berat ya. Untuk mengobatinya sangat berat. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Hamzah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara menasihati istri agar bersabar terhadap kondisi ekonomi suami, terutama di masa pandemi, Ustaz? Baik. Ya. Saudara Hamzah, barakallahu fiikum wa athabakumullah atas pertanyaannya. Ini bagian dari yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika suami menikah, maka pilihlah istri yang solehah. Istri solehah, salah satu kriteria istri yang solehah adalah istri yang tidak membebani suami, tidak memberatkan suami dalam urusan nafkah. A'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling berkah, paling besar keberkahannya adalah wanita yang ringan belanjanya, ringan nafkahnya, ringan mas kawinnya. Karena kalau Anda punya masalah dengan ini, istri menuntut nafkah, istri tidak peduli dengan penghasilan suami yang sedang surut, kondisi ekonomi yang sedang seret, perdagangan suami yang sedang bermasalah, pola belanja istri masih borju, hanya sekedar menuruti trendy, maka ini adalah bagian dari tarbiyah yang harus Anda lakukan. Komunikasi kuncinya. Sampaikan, jelaskan bahwa kondisi ekonomi sedang seret, usaha kita sedang susah, penghasilannya sedang surut, maka kita harus adaptasi. Kita harus adaptasi. Dan salah satu hal yang juga harus patutnya kita lakukan adalah suami harus memiliki keterbukaan kepada istri. Bisa jadi istri menganggap suaminya masih kaya raya, usaha suaminya masih lancar jaya. Padahal faktanya tidak demikian. Suami terbukalah bahwa hari ini kita tidak untung, tidak ada pembeli. Yang sebelumnya laris, sekarang satu pun tidak ada yang beli. Hari ini kita pada akhir bulan ini kita rugi karena harus bayar karyawan, tidak ada penghasilan. Sehingga istri tahu tentang apa yang terjadi dan dialami oleh suami. Kalau ternyata istri memang tidak peka seperti yang diharapkan, ya suami harus terbuka. Tidak langsung mudah kecewa, istri kok tidak peduli, karena bisa jadi karena dia tidak tahu. Anda tidak perlu kecil hati, karena itulah wanita. Nabi SAW menyatakan, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu memang lebih dominan perasaannya dibanding nalar. Sehingga oleh Nabi dikatakan mereka itu naqisatu aqlin. Nalarnya itu cepet pendek. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan perasaan. Wah, ngelihat baju model baru bagus, ini sudah istri hanya dalam perasaan. Dipengaruhi oleh kawan-kawannya, ini loh mbak, ini bagus model, ini murah katanya. Ya, bagi mereka murah, tapi bagi kita belum tentu murah. Istri kata wanita kalau sudah hanya dalam perasaan suka, punya ambisi untuk memiliki, senang, tersanjung dengan oh ini kalau dibeli loh mbak, kamu tambah cantik dan ini dan itu. Ayo kita bikin seragam. Itu wanita. Nah, dalam kondisi ini seringkali wanita menjadi sulit untuk paham. Kenapa dia sudah hanya dalam perasaannya. Dalam perasaan dia senang,
dia berambisi, akhirnya dia kurang mampu memahami, membaca kondisi suami. Karena itu suami utarakanlah, sampaikan bahwa keuangan kita sedang bermasalah, ini sedang sulit, usaha kita sedang seret dan seterusnya. Dan selanjutnya saya mengajak kepada kaum laki-laki untuk mendidik keluarga, istri dan anak-anak agar sesekali hidup susah. Karena seperti pesan Umar bin Khattab mengatakan, ikhshawsinu fa inal hayata la tadum. Sesekali hidup susah, sesekali mencoba eksperimen hidup sederhana, karena nikmat itu tidak seterusnya lancar. Ada pasang surut. Kadang lancar, kadang seret, kadang kaya, kadang miskin. Sesekali ajari mereka, biasakan mereka untuk hidup sederhana. Ini dimulai dari suami, tunjukkan, ajari mereka, beri keteladanan untuk hidup sederhana, untuk hidup sesuai dengan kemampuan, ya, tidak memaksakan. Dan kemudian juga pelan tapi pasti dan harus terus dilakukan. Istri harus dididik agar orientasi belanjanya itu orientasi kebutuhan, bukan kemampuan. Dalam urusan belanja, urusan membelanjakan harta, seringkali kita itu salah dalam memposisikan belanja kita. Kita belanja karena mampu, bukan karena butuh. Inilah satu kesalahan dalam mengelola keuangan. Harusnya kita belanja, kita makan, kita minum, kita mengenakan pakaian itu karena butuh, bukan karena mampu membeli, mampu memiliki. Kalau suami terbiasa, oh enggak apa-apa, uang banyak kok, oh murah kok. Kalau ini terus dilakukan oleh suami, oh bisa beli kok, kenapa enggak beli? Ini akan menjadi pola pikir istri bahwa selama kita mampu beli, selama uang ada, kenapa tidak? Walaupun itu tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan. Nah, karena itu Nabi SAW mendidik keluarganya dan juga para sahabat dengan mengatakan, yakfi ibnu adam nuqaimatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Orang yang beriman itu dalam urusan makan cukup beberapa suap saja. Kalau memang harus makan, maka sepertiga perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Jangan sampai kenyang. Kita seringkali mendidik anak kita, keluarga kita makan sekenyangnya. Selama masih enak, dimakan. Selama masih nafsu, dimakan sampai kekenyangan. Ini lambat laun menjadi pola pikir dan perilaku, budaya, bahwa dalam urusan nafkah, urusan makan, minum, pakaian, selama masih nafsu, selama masih senang, selama masih ada, dimakan, dibeli, dan dikonsumsi, digunakan. Padahal seharusnya pendidikan itu kita membeli, kita mengenakan, kita makan, kita minum sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita akan makan atau apa? Untuk menjaga kesehatan, untuk menegakkan agar badan kita sehat, bisa beraktivitas. Itu orientasi kebutuhan, bukan orientasi kemampuan atau orientasi masih enak. Ini bagian dari pendidikan yang harus dilakukan oleh suami. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Banyak. Tadi ada yang angkat tangan, Ibu Nani tadi. Oh, sudah diturunkan tangannya. Baik, selanjutnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Dari Dalia Thohir Ustaz. Ya Thohir. Ustaz, bagaimana tuntutan Dalia Ustaz? Dalia Thohir. Dalia Thohir, ya siap. Ustaz, bagaimana tuntutan agama terhadap sikap suami kepada orang tua istri Ustaz? Baik. Ya, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada ukhtina Dalia Thohir. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh yang hadir pada kajian di sore yang berbahagia ini. Dalam Islam, berbuat baik itu tidak dibatasi kepada siapapun, bahkan kepada hewan, bahkan kepada anjing. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat baik. Dan berbuat baik kepada makhluk hidup itu pasti membawakan pahala. Wa fi kulli kabidin dzati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup itu, kalau kita berbuat baik kepadanya akan mendatangkan pahala. Apalagi dia adalah mertua kita. Ingat, wahai kaum suami, bahagianya mertua kita itu adalah bahagianya istri.
Istri kita akan tersiksa, akan merana kalau orang tuanya menderita. Sebagaimana Anda pun demikian. Anda akan menderita, Anda akan terbebani ketika keluarga Anda merana atau bermasalah, baik secara ekonomi, sosial, ataupun yang lain. Karena untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis, untuk terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga Anda, memang tidak bisa dipungkiri, kedua belah pihak suami dan istri harus berempati, harus peduli dengan keluarga pasangannya. Walaupun tentu ada skala prioritas. Orang tua suami tentu lebih diprioritaskan dibanding mertua. Sebagaimana sebaliknya pun demikian. Orang tua istri bagi istri tentu lebih prioritas. Karena mereka statusnya adalah sebagai orang tua sendiri, status yang melekat dengan dirinya. Tetapi bukan berarti adanya skala prioritas itu kemudian kita peradukan, kemudian kita memilih dan mengabaikan yang lain. Tidak. Tetap harus kita gabungkan dua-duanya. Suami peduli kepada mertua, peduli kepada orang tua. Istri pun demikian. Peduli kepada orang tua dan juga peduli kepada mertua. Sehingga rumah tangga itu tercipta rumah tangga yang betul-betul harmonis. Bukan hanya mengeksploitasi, suami ingin berbahagia dengan anak perempuannya atau dengan istrinya saja, tidak peduli dengan apa yang di belakang istri. Itu tentu tidak demikian ya. Karena itu dahulu Nabi SAW memberikan satu isyarat kepada kita, itu pelajaran penting, bahwa urusan keluarga besar istri atau keluarga besar suami itu hal yang besar yang harus kita perhatikan. Kita harus ingat karena mereka pasti akan memiliki pengaruh kepada keluarga kita, istri kita atau suami kita. Ketika Ali bin Abi Thalib diisukan ingin menikahi putrinya Abu Jahal, Durrah bintu Abi Jahal, ada isu demikian. Maka Nabi SAW murka dan mengatakan, la yajtami'u bintu Rasulullah SAW wa bintu aduillah tahta rajulin wahid. Tidak mungkin dan tidak boleh putri Rasul disandingkan, digabungkan bersama putri musuhnya Allah. Walaupun Durrah bintu Abi Jahal itu muslimah, dia sudah masuk Islam, tetapi tentu keluarga besar beliau, keluarga besar Abu Jahal, walaupun di sana sudah ada Khalid, sudah ada keluarga Abu Jahal yang sudah masuk Islam pula, yaitu antaranya Durrah ya. Tetapi tentu keluarga besar itu akan menyimpan dendam keluarga. Abu Jahal terbunuh oleh Nabi SAW dan pasukannya. Pasti ada hal yang sulit untuk dihapuskan. Karena ini faktor-faktor alami. Dendam pribadi, permasalahan pribadi, urusan keluarga besar. Ini pasti akan seringkali terbawa-bawa dalam keluarga besar kita pula, dalam rumah tangga kita. Karena itu sebisa mungkin kedua pasangan suami dan istri ini berperan, bersikap secara bijak, berusaha secara aktif dan proaktif untuk memberi kontribusi kepada keluarga besar masing-masing, sehingga rumah tangga itu betul-betul harmonis. Mereka seakan-akan menyatu menjadi satu keluarga. Dan itu yang Allah isyaratkan, bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu dari air, kemudian waja'alakum nasaban wasira. Allah jadikan kalian ini memiliki hubungan nasab, yaitu dari anak keturunan kita ke atas pun ke bawah, dan juga kita memiliki hubungan musaharah, perbesanan. Ini adanya hubungan nasab dan musaharah yang Allah sandingkan dalam ayat ini menggambarkan bahwa dua hal ini memang harus saling bersandingan, harus bisa dijaga secara berimbang oleh kedua pasangan suami dan istri, sehingga tidak sepatutnya kita tidak peduli atau acuh tak acuh dengan urusan mertua kita dan urusan keluarga besar istri kita, atau sebaliknya acuh tak acuh dengan urusan keluarga besar suami. Ini juga tidak boleh, karena keharmonisan rumah tangga akan tersandra dengan rusaknya hubungan kita dengan mertua, ya, dengan hubungan mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
Insyaallah terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas kesediaannya menemani kami dan berbagi faedah pada malam hari Barakallahu ini fiik. Ustadz. Jazakumullah khairan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah hadir baik melalui aplikasi Zoom dan menyimak secara live di channel YouTube dan media sosial yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kami mohon pamit undur diri dan kami memohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di off kan di Facebook. Udah.